Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Selamat atas kenaikan kalian. Sekarang kalian telah duduk di bangku kelas 12. Semoga kalian makin semangat belajarnya. Nah, pada kesempatan ini Bu Fauzia diberikan amanat untuk menyampaikan tentang kontrak pembelajaran dan kompetensi dasar yang dicapai pada semester ganjil ini. Pada hari ini juga Bu Fauzi akan memaparkan satu KD yang akan membahas pembelajaran berikutnya. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran jarak jauh atau PJJ mata pelajaran sosiologi. Pertama, peserta didik wajib mengisi absen terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi jangan lupa kalian untuk absen terlebih dahulu kepada wali kelas dan jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran di Google Classroom atau media pembelajaran lainnya berupa komentar hadir. Kedua, peserta didik bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung, baik secara daring maupun bertatap muka langsung. Gunakanlah bahasa yang sopan dan santun dalam memberikan penyampaian komentar atau diskusi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas pembelajaran secara aktif dan mandiri, yaitu kalian harus memberikan respon kalian atau feedback kalian dan kerjakanlah tugas kalian secara individu, artinya kalian tidak menyalin pekerjaan tugas teman kalian dan itu benar-benar kalian kerjakan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Yang keempat, peserta didik wajib mengerjakan tugas pembelajaran. Bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas 2 kali berturut-turut, maka akan dilaporkan kepada wali kelas dan BK untuk ditindaklanjuti. Kelima, peserta didik wajib mencatat di buku khusus buku tulis sosiologi dan pada setiap materi yang diberikan, kalian wajib mencatat dengan menuliskan nama, tanggal, serta cantumkan tanda tangan kalian pada buku tulis kalian sebagai bukti kepemilikan buku kalian. Dan jangan lupa hasil catatannya dikirim dengan bukti foto, dikirim secara yang ditentukan oleh petunjuk soal nanti. Selanjutnya kita masuk kompetensi dasar pertama pada mata pelajaran sosiologi kelas 12. Yang pertama 3.1 menganalisis perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Di kelas 12 ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial. Nah, mungkin istilah perubahan sosial tidak asing lagi bagi kalian. Nah, tapi pada materi hari ini kita akan membahas sedikit tentang makna dari perubahan sosial. Sebelum kita memahami makna perubahan sosial, coba perhatikan gambar pada slide berikut ini. Nah, pada gambar yang disajikan, ini merupakan contoh dari perubahan sosial di masyarakat. Perubahan yang ditunjukkan pada gambar tersebut ialah perubahan pada penggunaan teknologi untuk sosialisasi di masyarakat. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan alat sederhana seperti kentongan yang menandakan bahwa tanda bahaya atau menggunakan lisan saja dalam menyampaikan sosialisasi. Nah, namun pada masa saat ini masyarakat sudah menggunakan LCD proyektor, handphone yang digunakan sebagai media sosialisasi masyarakat yang dapat mempermudah
sosialisasi dalam masyarakat. Contoh lain misalnya ojek online, sebuah transportasi umum dengan menggunakan internet untuk pemesanannya. Seiring berkembangnya teknologi, sehingga lebih memudahkan masyarakat khususnya daerah perkotaan untuk mendapatkan ojek. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ternyata dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerima perubahan ke arah yang lebih baik merupakan salah satu sikap positif dan kita juga telah membantu memajukan satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada definisi perubahan sosial menurut Selo Swemarjan. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi menurut Selo Swemarjan bahwa perubahan sosial itu terjadi pada lingkungan masyarakat, baik itu perubahan nilai, perubahan norma, serta perubahan tingkah laku masyarakat. Tentu perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak terjadi begitu saja, tapi adanya faktor-faktor yang mendorong, misalnya adanya penemuan-penemuan baru, atau adanya kebudayaan dari luar yang masuk ke dalam suatu negara, atau terjadinya bencana alam di suatu wilayah dan lain sebagainya. Contohnya misalnya terjadi pada perubahan kecil, yaitu perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, namun dampak atau pengaruh dari adanya perubahan tersebut tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contoh misalnya perubahan model pakaian, model gaya rambut, model sepatu, dan lain sebagainya. Nah, contoh lain misalnya pada perubahan yang besar, yaitu perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, di mana dampak dan pengaruh dari adanya perubahan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, contohnya misalnya adalah perubahan besar di antaranya yaitu perubahan kurikulum pendidikan, atau masa sekarang ini, masa pandemi COVID-19 ini, yang mengubah sistem pembelajaran yang dulunya pembelajaran dilakukan secara bertatap muka secara langsung, sekarang dilakukan secara daring atau virtual. Nah, selanjutnya definisi menurut William F. Cockburn bahwa perubahan sosial itu terjadi pada kebudayaan. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur kebudayaan baik material maupun non-material. Budaya material mencakup semua hal fisik yang dibuat oleh manusia dan sifatnya lebih konkret. Contohnya adalah pakaian, kemudian peralatan, transportasi. Nah, itu adalah contoh budaya material. Kemudian kalau budaya non material yaitu mengacu pada yang sesuatu yang abstrak, termasuk misalnya nilai-nilai, kepercayaan, aturan, norma, moral, bahasa, organisasi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari budaya non material. Nah, berikut ini gambar yang disajikan merupakan contoh kebudayaan material dari Delman hingga MRT. Inilah perkembangan transportasi umum di Jakarta. Kemudian contoh selanjutnya adalah perubahan dari segi kebudayaan non material. Seperti contoh perubahan gaya bahasa, kemudian perubahan pola perilaku, kemudian perubahan dalam budaya salam di era new normal dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan pada struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Artinya, perubahan ini tidak hanya bersifat kebendaan saja, tetapi menyangkut fenomena masyarakat. Dan sekarang selanjutnya adalah
Tugas pertemuan pertama. Yang pertama adalah untuk menambah referensi tentang definisi perubahan sosial, coba tuliskanlah definisi perubahan sosial menurut para ahli minimal 2 tokoh. Kemudian yang kedua, tuliskanlah contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitarmu, minimal 1 paragraf. Dan hari ini Ibu tutup pembelajaran Sosiologi kelas 12. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.